Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Dewantari. Saya di sini akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan file manager. Pertama kita bikin folder baru. Foldernya misalnya nama folder milik Devina. Selanjutnya kita akan membuat file berupa .txt tapi bukan dengan ini, melainkan dengan command prompt cmd. Lalu kita masukkan misalnya kita ingin membuatnya di documents. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintahnya copycon nama file yang ingin kita masukkan 4 di sana yang namanya adalah nrp saya. Nah, kita ketikkan teksnya, misalnya teksnya adalah nama lengkap saya dan nrp saya. Nah, lalu kita ketik Ctrl Z, setelah itu enter. Nah, setelah sudah ada, kita lalu mengcopy direktori yang sudah kita buat di documents. Nah, cara untuk mengeceknya kita bisa cek di documents komputer. Nah, sudah ada di sini. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk memindahkan file ini ke sini, ke folder milik Devina. Caranya dengan copy, kita dulu jenisnya apa, kita kopikan dulu. Oke. Nah, kita paste slash nama filenya txt itu dengan direktori yang akan kita kopikan, tujuan dari direktorinya. Nah, misal di folder milik Devina. Nah, saya akan ganti nama filenya dengan Devina Dewantari.txt seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini sudah tercopy Devina Dewantari.txt. Selanjutnya kita akan mengubah folder milik Devina ini menjadi statusnya super hidden. Caranya dengan Devina lalu ke nah di desktop ini kita akan ketik perintah attrib plus h plus s hidden super ini hidden dan ini untuk sistem file. Lalu ini adalah direktorinya, paste direktori yang akan kita hidden. Nah, sudah terhidden. Dengan menunjukkan sama-sama seperti ini itu berarti terhidden. Kenapa bentuknya sama-sama? Karena saya mau mengaktifkan view hidden path supaya bisa membedakan mana yang terhidden dan mana yang terdelete. Nah, selanjutnya kita akan menonaktifkan super hidden itu dengan attrib juga minus h minus s ditambah dengan direktorinya ini. Nah, benar akan kembali. Lalu bagaimana cara menghapusnya tanpa melalui delete? Kita bisa menggunakan rd namanya rd namanya, nama foldernya, direktorinya, the directory is not empty. Artinya dalam folder ini terdapat file lagi. Kenapa tidak bisa? Karena kita memasukkan data yang salah. Tidak hanya id tapi id/s lalu paste dalam foldernya. Are you sure? Yes.
hilang. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tekan saja komputer, masuk ke komputer manajemen. Nah, klik local users and users. Nah, cara nambahin admin baru atau user baru, klik kanan user. Nah, di sana usernya namanya Dede. Great. Nantinya sudah ada satu user baru yang akan berjalan ketika pertama kali booting. Nah, bagaimana jika ingin mengaktifkan ini guest menjadi aktif? Account is disabled. Oke, klik kanan set password. Nah, akan masukkan passwordnya. Udah ada passwordnya. Selesai. Ingin buktinya kita bisa stop. Untuk mengubah nama recycle bin menjadi tempat sampah, caranya Windows R, Back Edit, pilih current user, software, Microsoft, Windows, Explorer, CLS ID yang ini, di kanan modify, ketikkan nama yang tempat sampah. Oke. Refresh. Nah, sekarang recycle bin berubah menjadi tempat sampah. Nah, lalu untuk membuat backup di desktop, kita bisa jadi misalnya ini kanan dan pilih export di desktop. Lalu misalnya namanya ada
sekarang kita sudah mempunyai backupnya. Oke, dulu personalize, kita pilih tema yang mau kita gunakan. Kita gunakan basic saja. Lalu kita mengganti wallpaper. Ini apa ya? Picture, gambar. Kita gunakan gambar yang sudah disediakan oleh Windows. Oke, lalu kita ubah screensaver. Namun karena di sini tidak ada direct 3D yang kompatibel, sehingga kita tidak bisa menggunakan fasilitas 3D text atau screensaver yang lainnya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengkustomisasi start menu. Kita klik kanan, properties, customize. Nah, apa sih yang ingin kita customize? Kita ingin menghilangkan documents. Misalnya, document, kita klik don't display this item. Lalu kita ingin menghilangkan music. Nah, don't display this item. Lalu picture, don't display this item. Lalu design item, don't display this item. Lalu computer, my computer, don't display this item. Oke, apply. Nah, seperti ini tanpa bisa di customize. Selanjutnya kita akan menampilkan my computer, tapi sebagai link di start menu. Kita customize lagi my computer, kita klik display as link. Oke, lalu kita dan apply. Hasilnya seperti ini, the computer as a link. Nah, selanjutnya kita akan meng-customize taskbar agar dia bisa auto hide. Jadi kita tap taskbar ini dan lock taskbar and check auto hide. Nah, setelah itu kita apply seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghilangkan run command. Nah, sini kebetulan tidak ada. Kita akan membuatnya ada dengan customize. Cari run command. Apply. Nah, bagaimana kita menghilangkan run command ini agar tidak tampak? Kita customize. Kita ke run command, di uncheck. Oke, kita apply. Sudah cek. Nah, sudah tidak ada run command. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin agar Internet Explorer selanjutnya kita ingin agar Internet Explorer hilang dari start menu. Kita klik kanan dan pilih unpin from task menu. Seperti itu. Lalu kita ingin membuat desain bloknya ini jadi 8 size-nya. Klik kanan properties, customize. Nah, ini number of design item kita ubah jadi 8. Oke. Selanjutnya apply. Nah, jumlahnya hanya 8. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghilangkan search dan my network. Search sudah di-uncheck, lalu network sudah di-uncheck,
lalu device and printer sudah di uncheck, lalu default program sudah di uncheck, kita klik OK, apply. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengganti icon txt. Oke, kita buat dulu filenya. Itu lalu kita ke Quick Edit. Nah, selanjutnya kita masuk ke Classroot dan kita cari txt. Txt path, default icon, klik kanan, modify. Nah, untuk angkanya kita pilih misalnya berapa ya? 43. Klik OK. Refresh, masih belum tampak, mungkin kita harus merestartnya. Lalu kita change icon dulu. Untuk ini misalnya kita ingin ini oke. Kalau kita ingin mengubah user misalnya ini lalu kita ingin mengubah network, mungkin kita bisa pilih ini apply. Nah, akhirnya tampil seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat documents untuk tampil. Dengan klik kanan documents, notice, shortcut, kita ganti icon documents dengan jadi seperti itu. Terima kasih.
Advanced System Settings. Nah, Performance Settings, kita pilih yang Animate Windows when minimizing and maximizing. Apply. Oke. Tidak dinamai sama sekali. Langsung hilang, tidak ada animasi bahwa akan turun atau menutup. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang caranya kita untuk menampilkan file-file yang tadinya terhidden oleh Windows. Caranya kita ke Control Panel, Folder Option, View, nah, Show Hidden Files, Folders and Drivers, lalu Hide Empty Drive, lalu Hide Extension. Setelah itu Hide Protect. Yes. Nah, kita coba apply. Kemudiannya, nah, ada dua yang tidak terhidden, dan tampil di desktop. Nah, seperti ini. Oke, kita hide, apply, hilang. Oke. Ya, seperti itu cara untuk merubah performance soal tampilan. Lalu saya akan mencoba untuk meningkatkan virtual memory. Jadi dengan computer properties dan system settings, ini kita coba rubah. Nah, sebelumnya memori RAM kita yang pertama 512, kita ingin meningkatkan jadi 3 kali lipat. Misalnya awalnya 512, 3 kalinya 1572 misalnya. Oke. Set. Oke. Nah. Oke. Total paging file size for drivers. Nah, seperti ini. Lalu mengapa di sini berubah? Oke, baiklah, begitu caranya untuk mengubah virtual RAM. Terima kasih.